Kemarin Yuk. di sindonews.com Pak Ginting menulis artikel yang menurut saya menarik itu. Soal Iya, hubungan iya, antara Pak Jamari dan Pak Prabowo. Mungkin bisa iya. di-highlight kembali Pak Ginting soal penunjukan Pak Jamari sebagai Menko Polkam. Ini udah mulai ya? Sudah. Oke, oke. Ya, ini saya juga memperkirakan sejak awal bahwa Menko Polkam ini akan diisi oleh tokoh senior. Tokoh Mm-mm. senior itu adalah orang yang punya irisan, baik masa lalu dan juga tentu saja masa kini. Nah, tokoh senior itu setidaknya lebih senior daripada Presiden Prabowo dan juga Menteri Pertahanan Safri Samsudin yang merangkap sebagai Menko Polkam ad interim. Nah, ini penting sekali bagi Prabowo karena dia memerlukan strategi politik untuk memperkuat sektor keamanan dan juga tentu saja stabilitas politik di dalam pemerintahannya harus terjaga dengan baik. Jangan sampai pergantian posisi Menko Polkam itu menyebabkan turbulensi politik yang mengagetkan semua pihak. Memang Jamari Caniago itu terakhir-terakhir bergabung ke Gerindra, partainya Prabowo Subianto, sehingga Prabowo sudah bisa melihat loyalitas Jamari itu tidak lagi diragukan, kendati di dalam peristiwa di mana Prabowo dicopot sebagai Panglima Kostrad pada 1998 itu, yang menggantikan definitif itu adalah Jamari Caniago. Yang taken pada waktu itu, ya, pada waktu itu Prabowo dicopot dalam situasi yang tidak biasa malam hari. Karena itu tetap harus ada pergantian Panglima Kostrad, karena ini salah satu panglima paling strategis di lingkungan Angkatan Darat maupun TNI. Nah, pada waktu itu Jamari Caniago masih menjadi Panglima Kodam Siliwangi di Bandung. Nah, sementara kan butuh waktu untuk perjalanan ke Jakarta. Pada saat itu pergantiannya dipercepat, situasinya harus diganti, pokoknya sesuai perintah Presiden Habibie. Maka Mayor Jenderal Joni Lumintang diangkat menjadi Panglima Kostrad menggantikan Prabowo, tapi terjadi resistensi juga sehingga Joni Lumintang itu hanya menjabat selama sekitar 17-18 jam saja. Betul. Ya, Diganti Pak Habibie ya. Iya, setelah itu bendera perang Kostrad itu diserahkan dari Joni Lumintang kepada Kasat Jenderal Subagio HS sambil menunggu kedatangan Jamari Caniago. Nah, pada saat itu publik tentu saja melihat, karena waktu itu saya betul-betul menjadi wartawan di lapangan, liputan saya kan memang politik pertahanan keamanan negara, jadi menjadi saksi juga, sehingga Jamari Caniago dianggap quote and quote ya, tanda petik, sebagai orangnya Wiranto. Apalagi kemudian dalam pembentukan Dewan Kehormatan Perwira yang dibentuk oleh Pangap Jenderal Wiranto itu terdiri dari ketuanya adalah Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Subagio HS, wakil ketuanya adalah Fahru Roji, dan juga sekretarisnya adalah Jamari Caniago. Jadi Jamari Caniago, iya, ikut ya. Jadi anggotanya juga para letjen. Pertama adalah Letjen Ari Kumaat dan Letjen Yusuf Kartanegara lulusan Akmil 1968, ditambah Agung Gumelar, Letjen Agung Gumelar Akmil 68, dan juga Susilo Bambang Yudhoyono Akmil 1974. Nah, makanya saya bilang ini betul-betul seperti upaya rekonsiliasi politik antara Prabowo dengan kubu Dewan Kehormatan Perwira 1998 yang dulu memeriksanya dan hasilnya memberhentikan Prabowo sebagai personil militer
Nah, gitu. Hmm. Nah, Mm-mm. karena itu menurut saya tampilnya Jamari Caniago juga lebih disebabkan oleh Prabowo selalu berpikir tentang persatuan nasional. Jadi dia tidak mau merepotkan dirinya dan merepotkan semua pihak bahwa dia punya tujuan untuk kepentingan bangsa dan negara, maka kubu DKP pun dirangkul dia. Dia hampir semuanya sudah dirangkul dari mulai Agung Gumelar. Nah, tapi seperti memberikan hadiah ya kepada dirinya maupun keluarganya. Misalnya Agung Gumelar, menantunya diberikan jabatan sebagai Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, pebulu tangkis Taufik Hidayat itu. Ya. Kemudian Subagio HS, anaknya diberikan pangkat juga yang cukup mentereng, Mayor Jenderal Agus Isro. Padahal kalau dilihat karirnya sejak awal menjadi perwira itu kontroversi sekali. Kemudian SBY memang nggak pernah ada masalah dengan Prabowo ya. Anaknya Agus Harimurti Yudhoyono jadi Menko Infrastruktur saat ini. Nah, jadi bagaimana Prabowo memberikan tempat kepada orang-orang DKP, kecuali memang Ari Kumaat karena sudah almarhum, Yusuf Kartanegara juga sudah lama tidak tampil di depan publik. Nah, kalau Fahru Roji kita tahu bersama bahwa berseberangan, bahkan sekarang berseberangan tanda petik ya, karena bisa juga Prabowo berkepentingan dengan gerakan politiknya. Dia kan salah satu dedengkot Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang getol sekali ingin memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka gitu. Jadi ini benar-benar menarik bahwa DKP yang dulu menjadi dalam tanda petik musuh politik Prabowo Subianto, nah sekarang Prabowo betul-betul menjadikan kabinet atau pemerintahannya sebagai arena rekonsiliasi dan dia mengabaikan konfrontasi. Karena memang dalam sejarah pertarungan politik di Indonesia jarang sekali permusuhan itu sampai abadi, sampai tulang sumsum, enggak juga gitu. Jadi ya mungkin sifat keagamaan muncul, sifat budaya juga muncul, apalagi semakin tua gitu. Jadi jadi bukan hanya mempertahankan dendam, tapi juga lebih memilih jalan rekonsiliasi dan kompromi. Dan ini menunjukkan jiwa besar. Dan kalau dalam politik sebenarnya bukan cuma jiwa besar, tapi memang ada kalkulasi politik untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan kekuasaan Presiden Prabowo, begitu. Iya. Sebagai pengamat politik dan militer, Pak Ginting melihatnya strategi Pak Prabowo apakah akan berhasil membawa kemajuan di kabinetnya, Pak? Iya, karena dia memang meminimalisasi musuh, memperbanyak kawan. Nah, itu sifatnya Prabowo sejak dulu seperti itu. Jadi sebagai presiden yang baru berusia kurang dari 1 tahun, tentu dia memiliki agenda besar, terutama juga setelah dia mewarisi menjalankan warisan dari Presiden Jokowi yang sangat tidak menguntungkan dari sisi politik, terjadi fragmentasi politik yang sangat kencang, juga dari sisi ekonomi meninggalkan utang yang berjibun. Nah, ini Prabowo tentu saja untuk merealisasikan agenda-agenda besarnya membutuhkan dukungan luas, termasuk dari kalangan seniornya di militer dan juga elit-elit lama juga yang pernah berseberangan dengan dirinya sejak Pilpres 2009, 2014, 2019, 2024. Jadi
betapa panjangnya perjalanan Prabowo hingga menjadi presiden. Karena itu dia ingin sekaligus menyatukan komponen-komponen terbaik bangsa, dan ini tentu saja menjalankan strategi konsolidasi untuk memperkuat legitimasi politik dan stabilitas di pemerintahannya. Karena kalau tidak dirangkul nanti mereka punya sel-sel yang masih cukup banyak. Misalnya Jokowi 10 tahun jangan dianggap remeh, dia masih punya kaki tangan di bawah dan juga di pemerintahannya. Jadi lebih baik kadang-kadang orang tidak bisa berpikir di dalam mencermati, menganalisis politik. Kalau di dalam kekuasaan dia bisa lihat kontrol gitu kan. Tapi di luar kekuasaan malah tidak bisa mengontrol orang-orang tersebut. Malah ini kemudian menjadi bahaya. Karena itu walaupun berada di dalam kekuasaannya, tetapi posisinya tidak strategis amat gitulah kira-kira. Seperti perpindahan Erick Thohir dari Menteri BUMN yang betul-betul ladang uang negara di situ menjadi Menpora, dan ini kan portofolionya turun begitu. Jadi betul-betul dalam konteks inilah Prabowo yang berusaha agar bisa diterima oleh semua pihak, termasuk bekas lawan atau musuh-musuh politiknya. Dengan cara itu tadi, patron klan dia gunakan, dan juga politik keluarga Agum dapat, keluarga Subagio HS dapat gitu kan, keluarga SBY dapat. Karena kan bisa saja Prabowo tidak mau memberikan pada keluarga SBY, bisa saja. Inilah di dalam politik betul-betul dia di satu sisi supaya Prabowo juga tidak dituding melakukan politik keluarga. Tapi kemarin kan baru saja keponakannya Rahayu Saraswati mengundurkan diri. Nah, jadi dia juga ingin menunjukkan kepada publik, saya gini-gini ingin profesional juga loh, walaupun ada pihak keluarga. Karena misalnya soal AHY, nah kan dia juga ketua umum partai, jadi bukan sekadar tudingan politik keluarga saja, tapi dia juga ingin menunjukkan boleh politik keluarga tapi profesional, begitu. Betul. Ini juga kan ada tudingan tanda kutip mengurangi bekas-bekas mantan atau titipan menteri dari Pak Jokowi. Itu bagaimana tanggapannya, Pak? Oh ya betul, itu otomatis dia sedang memainkan bandul politik. Misalnya ya, Luhut Binsar Panjaitan yang sangat-sangat dikenal betul sebagai orangnya Jokowi. Begitu juga Wiranto yang selama 2 periode Jokowi ada di dalam pemerintahan Jokowi, kan diberikan tempat oleh Prabowo sebagai penasehat khusus presiden bidang Polkam untuk Wiranto yang membentuk DKP, betul-betul lawan politik yang sangat keras bagi Prabowo, dan juga Luhut Binsar Panjaitan sebagai penasehat khusus presiden bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan. Bahkan menantunya yang menjadi Kasat Staf Angkatan Darat, Maruli Simanjuntak, itu tidak diutak-utik oleh Prabowo, sampai sekarang tetap dibiarkan menjadi Kasat. Kalau dia mau kan bisa dia ganti. Tapi saya kira ada waktunya untuk pergantian itu, dan juga menempatkan orang-orang lama yang dulu berseberangan dengan dirinya. Tentu saja fenomena yang dilakukan Prabowo ini mencerminkan bahwa dia ingin menanamkan jaringan politik di pihak kawan maupun lawan hingga begitu dalam, sehingga pengangkatan orang-orang yang juga identik dengan Jokowi ini tetap harus dalam lingkaran kekuasaan. Dan seperti saya bilang tadi, masyarakat mungkin juga mempertanyakan
gimana sih orang-orang Jokowi masih dipakai. Nah inilah yang digunakan oleh Prabowo. Dia ingin menutup luka lama. Luka lama itu harus disembuhkan. Jadi butuh waktu, karena begini, di dalam koalisi pemerintahan itu umurnya sebenarnya hanya 2 tahun, 2,5 tahun. Setelah itu partai politik punya agenda sendiri-sendiri. Nah, kalau kemudian Prabowo memilih jalan menghempaskan semua orang-orang Jokowi, dia sulit juga ketika harus berhadapan dengan PDIP. Jadi membutuhkan Jokowi dan orang-orangnya untuk menghadapi PDIP dengan Megawatinya. Tetapi juga membutuhkan Megawati untuk menghadapi Jokowi juga. Jadi digunakan itu. Itulah keseimbangan. Iya, itulah keseimbangan dalam politik, seni berpolitik. Wah, makanya kalau belajar ilmu politik enaknya di situ gitu ya. Pak Ginting, kembali ke Menko Polkam. Kan sebelumnya Pak Budi Gunawan dicopot karena diduga tidak bisa perform dalam menghandle keamanan terakhir. Sekarang Pak Jamari yang megang posisi Pak BG. Tantangan terberat Pak Jamari ke depan soal kementeriannya atau tupoksinya gimana nih Pak Ginting? Ini kan kementerian ini mengkoordinir sekitar 7 kementerian lembaga. Ini nggak mudah ya. Di situ ada Kementerian Pertahanan, Luar Negeri, Dalam Negeri. Jadi triumvirat, artinya 3 inti pemerintahan itu adanya di bawah koordinator Menko Polkam. Menurut saya sih sebenarnya apakah betul-betul penting posisi Menko, belum tentu juga. Karena ketika semua kementerian bisa melakukan koordinasi dengan baik, Presiden dengan para menterinya, nggak diperlukan juga seluruh Menko, bahkan bukan cuma Menko Polkam. Tapi ini kan sebagai pendelegasian wewenang karena cukup banyak, maka butuh pembantu-pembantu utama. Ini kan bisa dibilang menteri utama kalau di era Presiden Soekarno namanya. Karena itu salah satu tantangan yang dihadapi betul-betul situasinya, baik dalam negeri maupun luar negeri itu harus diantisipasi. Mengapa? Situasinya belum stabil nih pasca tragedi Agustus kemarin. Di mana kemudian ada 2 pihak dianggap musuh bersama oleh rakyat. Satu DPR, kedua kepolisian. 2 lembaga ini kan memang tingkat kepercayaan publik terhadap mereka itu sangat rendah. Karena itu reformasi harus dilakukan baik terhadap kepolisian maupun juga terhadap DPR. Jangan cuma DPR minta itu reformasi, lu sendiri harus direformasi, kan kira-kira gitu. Lu juga biang kerok persoalan kemarin kan gitu. Makanya menurut saya situasi yang terjadi di Indonesia kemudian juga menginspirasi peristiwa di Nepal dan kemudian Perancis dan lain-lain. Nah sekarang situasi yang sangat kisruh sekali di Nepal bisa juga akhirnya menginspirasi kembali ke Indonesia. Nah ini memang tidak bisa dilepaskan dari situasi politik global. Karena ada pertarungan di mana negara yang dekat dengan kubu tertentu pasti akan diganggu kubu yang lain. Misalnya kan Nepal itu kan dipimpin oleh pemerintahan Partai Komunis Cina kan? Maka menurut saya gerakan-gerakan massa yang sangat anarkistis itu patut diduga dibiayai oleh kubu lawan. Siapa? Ya Amerika dan segala macam. Tapi kan susah dibuktikan. Tapi kira-kira pasti begitu. Sama dengan kasus Indonesia gitu. Coba Anda lihat begitu peristiwa Sri Mulyani yang 16 tahun menjadi Menteri Keuangan dianggap sebagai kaki tangan IMF dan bagian dari neolib. Nah, kan juga tentu saja peristiwa ini menjadi dimonitor, disensor oleh semua pihak. Ini menterinya jaringannya kemana dan segala macam. Maka nama-nama dia juga masuk di dalam
daftar menteri yang dimention oleh publik di media sosial sehingga terjadilah penjarahan di rumah dia. Kita nggak setuju yang cara-cara seperti itu. Tapi menurut saya di dalam peristiwa tragedi Agustus kemarin pasti juga ada situasi politik global yang memang masuk dalam. Apalagi kemudian setelah Sri Mulyani dicopot pada pekan lalu, Prabowo kemudian menghadiri KTT Bridge gitu ya. Itu kan hadir di acara parade militer besar-besaran Tiongkok, di mana ada Xi Jinping, ada Vladimir Putin, ada Kim Jong-un, dan lain-lain. Dengan Indonesia masuk ke dalam komunitas BRICS, di mana ekonomi dunia memang dikuasai negara-negara BRICS itu, baik Rusia, India, Cina, Afrika Selatan. Nah, ini bagi negara-negara blok barat seperti Amerika tidak happy dengan Indonesia masuk ke situ. Makanya kemungkinan Indonesia akan diganggu tuh besar sekali. Nah, ini tantangan terberat bagi Menko Polkam Djamari Caniago yang belum punya pengalaman, belum punya pengalaman di pemerintahan kecuali di militer. Nah, saya juga menurut saya salah satu yang harus kita amati adalah apa iya dia bisa aktif bergerak di usianya 76 tahun karena mengkoordinir banyak kementerian penting. Misalnya saya ingat dulu pada saat liputan peristiwa DOM, Menteri Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono harus ke Aceh, harus ke Maluku, harus ke Papua. Apa iya di usia 76 tahun masih punya fisik yang prima? Ini juga harus dipertimbangkan menurut saya begitu. Iya. Terakhir Pak Ginting, ini keingintahuan publik mungkin ya. Kembali lagi ke saat-saat pelantikan reshuffle kemarin. Kabarnya Wapres kita tidak hadir, Pak Ginting. Ini melihatnya bagaimana? Iya, kan Wapres itu sebenarnya sama dengan menteri, pembantu. Wapres itu pembantu presiden, nggak penting-penting amat. Artinya kehadiran atau ketidakhadiran Wapres itu nggak penting-penting amat menurut saya. Nah, kalau saya melihatnya gini ya, kita harus juga memandang dari sudut etika politiknya juga. Jangan-jangan memang ini kan pengumumannya agak mengejutkan ya. Antara jadi apa enggak, ya kemungkinan Wapres sudah punya agenda di tempat lain sehingga tidak bisa hadir. Nah, kemarin kan banyak yang ragu, ini hari ini atau hari Jumat sih pelantikan, kan seperti itu ya. Jadi inilah misteri pengumuman kabinet ala Prabowo itu ya seperti itu. Dan ya ada yang ciri khasnya lagi gitu. Prabowo itu tidak akan menerima orang yang meminta mengundurkan diri. Contoh Hasan Nasbi, ya kan, Sri Mulyani. Jadi tapi tahu-tahu dipecat gitu ya. Mengundurkan diri nggak boleh, tapi dipecat. Kenapa? Kalau mengundurkan diri yang ngatur orang yang mengajukan pengunduran diri. Kalau dipecat yang ngatur adalah presiden. Jadi kayaknya Prabowo punya taktik gitu. Itu yang saya baca. Harga diri lah ya. Ya, harga diri. Dan begitu juga dengan menteri-menteri yang terafiliasi loyalitasnya ganda. Nah, itu juga saya kira akan segera dalam waktu dekat ini akan ada reshuffle kabinet yang keempat, jilid keempat di pemerintahan Prabowo. Nah, kita lihat aja dakdikdukder orang-orang warisan presiden lama. Ya itu wajar saja sebenarnya. Kalau ada pemimpin baru terus membuat tim baru, saya kira wajar gitu. Harapannya semua yang terpilih bisa bekerja sebagaimana mestinya ya Pak Ginting. Meskipun umurnya sudah 76 tahun tadi.
Iya. Jadi memang di dalam politik itu siapa yang mampu beradaptasi dengan cepat dialah yang akan bisa bertahan di puncak kekuasaan. Betul. Prabowo itu betul-betul menunjukkan hal tersebut karena bayangkan sudah berapa kontestasi pilpres dia lalui, dia kuat sekali. Coba beradaptasi, bahkan masuk ke dalam sarang musuh menjadi Menteri Pertahanan era Jokowi, dan ternyata dia mampu bertahan di kekuasaan dan dia akhirnya mampu meraih kekuasaan yang diidam-idamkannya sejak masih kanak-kanak. Begitu, Setio dan Ayu.